tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan, kiai itu ustaz juga manusia, karena bengi itu ya kepengen nonton, tapi kan buatan pantas. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel neng rodo ya ora pantas. Ngelawan nafsu itu berat, caranya ya dilalek-lalek no guyon itu. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Tanghubul Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar-kukur, mlebu metu, kukar-kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop, ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang ninggal napa? Maksiat. Tapi nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek, suwengi ra tahajud ora witir, ku alumni opo? Mulane kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Ma'as. Nah, ini pentingnya ngaji. Kula nate ditanya sama seorang dosen. Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu washrobu. Mosok urusan mangan, nggak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu wasrobi itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Nggak ada rapat, nggak ada seminar itu kamu nggak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa. Kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan itu hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian, tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layardo anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layardo anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati, tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh, mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya. Kamu raja besar, punya pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali. Apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu wasrobu itu luar biasa Gus, ya, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus adat kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali ngoten mawon. Jadi segampang itu jadi wali.
Nah, kemudian gara-gara torekoh, terus dadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen iki cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu enggak mau. Sementing diridani pangeran, maca kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Ilmi. Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal? Nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu Allah. Salah lagi Quran itu kalamu Allah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana budu wa iya kanas tai. Kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, Muhammad kul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama. Wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iyyaka na'budu ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim? Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cong-cong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Sarobila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas. Di situ enggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin, corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau enggak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dilem Gusmus ahli ilmu mboten krana niat fakir mboten. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun mboten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat.
tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, kamu bingung enggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut dorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna warojulan salamal lirrojul. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonanya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga, itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngendikan itu unik. Aro'aitum lau anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka. Sebenarnya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hiperseks, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang. Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina. Sehingga otaknya itu, wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia ini nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas. Kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana
Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu tuh mali aro ka'abisan. Ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Wong kok ra iso syukur. Yang satu gojlok, mali aro ka dhahikan ka'annaka ta'manu mim makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok is bebas kok neraka wae gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji si A. Kiaimu tau nangis? Ndak. Ojo ngaji. Kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji si A. Kiaimu tau guyu nak ngaji? Mboten nate. Ora usah ngaji wong ora iso syukur. Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawalangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Enggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan, apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana, dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya itu banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan, ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi itu ada ceritanya, kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu. Jadi ini cerita nopo istihad apa? Cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini. Mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo. Sing ora payu jabat, nggih berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu di Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang enggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wamin ayati. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur tuh kayak apa rusaknya. Dan toat pas-pasan ngene iki satu-satunya solusi yo turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Bareng turu jebule esuk wis bar alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Nanti mulane maksud kula ngeten. Sampai nanut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu.
Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai. Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusi. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak poso gedang goreng itu mewah, gedang goreng itu mewah, air satu teguk itu mewah. Makanya kalau ulama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini, caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafadzkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang yang melafadzkan